Tidak mendapat penjelasan yang memuaskan, orang tua bayi yang diduga tertukar di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur menggugat pihak rumah sakit. Jenis kelamin bayi diketahui berbeda saat akan dimakamkan. Pasangan Ferry Sujarwo dan Arum Rosalina menggugat RSUD Nganjuk yang diduga telah melakukan kelalaian. Keluarga menduga kekeliruan pihak rumah sakit membuat bayi mereka tertukar dengan bayi lain. Karena kami telah mendapatkan jawaban somasi dari pihak RSUD Kabupaten Nganjuk dan jawaban somasi tersebut menurut kami adanya pengakuan dari pihak RSUD bahwa terjadi kesalahan pemberian gelar. 18 Agustus 2020, Arum Rosalina melahirkan bayi perempuan sesuai surat keterangan dari rumah sakit. Namun karena kondisi bayi memburuk, bayi dimasukkan ke inkubator dan tidak pernah lagi bisa bertemu dengan ayah dan ibunya. Ferry kemudian mengurus akta kelahiran dan memberi nama bayi mereka Aira Shirley Alnaira. Seminggu kemudian, Ferry dan Arum mendapat kabar dari RSUD Nganjuk bahwa bayi mereka meninggal dunia. Keluarga terkejut karena saat pemakaman jenazah bayi berjenis kelamin laki-laki. Perkiraan missingnya itu masih di pemberian identitas tadi. Gelang? Ya, jadi pemberian identitas itu macam-macam, ada bayi ibu siapa, dari jenis kelamin. Nah, salah satu identitas itu yang perlu kita cermati, yang mana yang jadi miss itu. Pihak rumah sakit saat ini masih melakukan investigasi mengenai kesalahan pemasangan identitas serta mempelajari materi gugatan yang diajukan pihak keluarga. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini sudah terhubung bersama kami Ferry Sujarwo yang merupakan orang tua bayi yang diduga tertukar. Selamat siang Pak Ferry. Baik, Pak Ferry, pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk menggugat rumah sakit secara perdata. Apa yang menjadi alasan keluarga tidak mengajukan gugatan melalui jalur pidana? Ya, pertama saya merasa menjadi Ya, silakan Pak Ferry. dengan kejadian ini, saya menjadi tak fokus bekerja dan penghasilan saya berkurang. Dan harus mengurus permasalahan ini. Baik, artinya atas faktor ekonomi yang tadi Anda katakan, pendapatan Anda berkurang, itulah yang menjadi alasan Anda menggugat rumah sakit secara perdata, Pak Ferry. Iya. Mengapa tidak menempuh jalur pidana dan melaporkannya melalui aparat kepolisian terhadap kelalaian rumah sakit ini? Tujuan untuk ini menuntut ganti rugi atas kelalaian rumah sakit dia dirugikan memberikan efek jera ke rumah sakit dan kejadian yang saya alami agar tidak menimpa orang lain. Pak Ferry, apakah sudah ada hasil tes DNA yang keluar? Belum. Tapi sudah dilaksanakan tes DNA ini? Sudah. Dilakukan di rumah sakit yang sama, Pak Ferry? Dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Baik. Dan sebenarnya kalau dari pihak rumah sakit, Pak Ferry menjelaskan kekeliruan ini terjadi di mana sebenarnya? Pada saat kemudian pemberian gelang identitaskah atau bagaimana penjelasan dari rumah sakit sejauh ini? Kalau saya kekeliruannya itu ya pas melahirkan itu 11 hari. Sampai 11 hari itu kok yang ganti pampers itu kan ada, kok enggak kalau keliru itu enggak dibenerin sampai 11 hari itu. Artinya tidak sempat bertemu dengan bayinya secara langsung kan ya, Pak Ferry? Iya. Istri Anda sempat mengetahui jenis kelamin dari bayi Anda, sempat melihat langsung? Belum.
Belum juga. Jadi pada saat melahirkan, bayi langsung dibawa ke ruangan lain atau bagaimana Pak Ferry saat itu? Bayi waktu lahir itu dibawa ke sebelah, yaitu dibersihkan, dan pihak dokter sudah mengatakan ke saya, istri saya juga dengar itu, selamat Pak, anaknya perempuan. Oh begitu, artinya Iya. Anda mengetahui atas keterangan dari perawat. Nah, selama kehamilan, Bapak dan istri tidak pernah memeriksakan jenis kelamin bayi, Pak, seperti USG dan lain sebagainya, Pak, untuk mengetahui jenis kelaminnya? Kalau USG udah saya periksa itu usia kandungan 7 bulan. Hasil Apa USG-nya hasilnya, apa Pak? saat itu Pak Ferry? Hasil USG-nya laki-laki. Laki-laki hasil USG-nya. Iya. Pak Ferry, kami ingin konfirmasi kembali, artinya selama 11 hari bayi Anda berada di rumah sakit, tidak pernah dari pihak keluarga melihat langsung bayi Anda? Saya pernah, tapi 2 kali itu lihat keadaan bayi saya kan pakai pampers itu. Artinya tidak melihat jenis kelaminnya secara langsung ya? Iya, tidak. Dan baru mengetahui jenis kelamin dari bayi Anda pada saat akan dibawa pulang karena dalam kondisi sudah meninggal dunia, begitu Pak Ferry? Iya, betul. Pak Ferry pernah bertanya kepada pihak rumah sakit terhadap perbedaan hasil USG, kemudian juga hasil keterangan yang diberikan oleh perawat, dan juga pada saat Anda membawa pulang, ini kan terjadi miss nih, berbeda jenis kelaminnya. Anda sudah pernah menanyakan itu kepada pihak rumah sakit? Pihak rumah sakit sudah, saya bertanya kepada rumah sakit itu katanya kelalaian bicara itu, dan kelalaian penulisan. Selama 11 hari itu, istri Anda tidak pernah memberikan ASI kepada bayi Anda juga, Pak Ferry? Pernah itu memberikan ASI, cuma 1 kali itu di kok, tidak langsung. Terus yang terakhir, mau saya kirim ASI lagi, katanya anak saya itu kritis dan tidak boleh, dikasih susu, katanya suruh puasa dulu ini sama pihak dokter. Baik, Pak Ferry, atas kejadian ini, selain menggugat secara perdata, ke depannya apalagi Pak rencananya Pak? Apakah ada dugaan kelalaian lain yang Anda curigai dari pihak rumah sakit? Yang saya curigai itu cuma dari awal yang dikasih info itu anak saya itu perempuan. Dan apakah benar anak yang sudah meninggal itu benar-benar anak saya gitu. Baik. Baik, terima kasih Pak Ferry sudah berbincang bersama kami di iNews Siang. Semoga kasus ini segera menemui titik terangnya.